Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian kepada Allah SWT, terakhir kita membahas tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi dilaksanakan setelah salam dan boleh berselang terlebih dahulu ya. Misalkan orang sholat zuhur 5 rakaat, tiba-tiba dia teringat bahwa tadi kelebihan sholatnya, maka segeralah ambil sujud sahwi 2 kali ya, 2 kali sujud. Kemudian jika kurang, maka disempurnakan dulu, nambah rakaat yang lupa tadi, kemudian sujud sahwi setelah itu. Jadi kemungkinan sujud sahwi itu kan kalau enggak kelebihan rakaat, kekurangan rakaat. Kalau yakinnya kurang, maka lebih baik ditambahkan. Kalau yakinnya lebih, itu maka langsung sujud sahwi. Hari ini kita akan membahas tentang Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz. Dan hadis terakhir itu adalah An Abdillah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah SAW, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan musyrikan Allah atau mensyirikan Allah SWT, menjadikan syarikat bagi Allah SWT, maka dia dakhalan nar, pasti masuk neraka. Wa qultu ana man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Dan perawi menguatkan ucapan Nabi SAW tadi, bahwa siapa yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah, menjadikan bagi Allah syarikat dengan apapun, dakhalan nar, maka dia pasti kalau dia tidak memusyrikan Allah pasti masuk surga. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang berbuat kemusyrikan pasti masuk neraka, dan barang siapa yang tidak melakukan kemusyrikan pasti masuk surga. Jadi kita dapat menyimpulkan di dunia itu yang penting satu hal, tidak memusyrikan Allah, karena itu hubungannya dengan surga dan neraka. Kalau tauhid mah kita sudah tauhid, bahkan dari alam rahim kita sudah bertauhid, ya kan? Ya, ketika Allah menanyakan kepada ruh, ya, di saat kita dijanin, alastu bi rabbikum, kita sudah menjawabnya, qalu bala syahidna. Kita sudah bertauhid, kita sudah Islam, sudah iman, bahkan dari sejak rahim kita. Dikuatkan lagi ketika kita hidup, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ketika seorang anak lahir, dia dalam keadaan Islam. Kemudian dikuatkan lagi dengan syahadat kita ketika sholat dan lain sebagainya. Maka tugas berikutnya adalah bagaimana menjaga tauhid tersebut tetap di dalam kemurnian dan kesuciannya, tidak dikotori dengan kemusyrikan dalam bentuk apapun dan sebesar apapun. Barang siapa yang mensekutukan Allah ketika matinya, maka dia pasti masuk neraka. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mensekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Dari malam saya ngisi pengajian di Ukhuwah, ada yang nanya, Ustadz boleh nggak menentukan hari baik? Nah, gitu. Akhirnya saya sekalian aja bahas semuanya. Dalam Islam itu tidak ada istilah hari baik, hari buruk. Semua hari itu baik, dan yang paling afdolnya hari Jumat. Semua bulan itu baik, dan paling afdolnya bulan Ramadan, kemudian bulan-bulan haram dan sebagainya. Maka tidak boleh kita mempercayai atau meyakini ada hari sial atau hari baik. Saya katakan, kalau menentukan hari baiknya berdasarkan istikharah, silahkan. minta petunjuk kepada Allah agar ditentukan hari baik.
baik, misalkan mau pernikahan dan sebagainya. Karena kemarin kita bahas ada hadisnya, Rasulullah SAW itu idza hamma bil amri shalla rakaatain. Rasulullah SAW apabila memiliki sebuah keinginan atau keperluan itu shalla rakaatain, langsung melakukan sholat 2 rakaat. Silahkan namanya sholatnya sholat apa, mau sholat istikharah, mau sholat hajat, mau sholat silahkan. Karena nama-nama itu kan dinamai belakangan oleh para ulama. Tetapi hadisnya itu beliau manakala ada keinginan apapun keinginannya langsung sholat 2 rakaat. Ada pikiran, ada keinginan, ada apapun pokoknya yang membuat beliau itu memikirkan sesuatu, beliau pasti sholat 2 rakaat. Mau buka toko, sholat 2 rakaat. Mau menikah, sholat 2 rakaat. Suratnya Al-Ikhlasnya. Suratnya Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Mau pergi kuliah, sholat 2 rakaat. Sesudah salam berdoa nggak? Berdoa. Doa yang kita Berdoa istighfar. inginkan. Yang kita inginkan. Iya. Kalau hafal, kalau tidak hafal ya udah, minta aja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mana itu dari naros salatnya ke Fatihah gitu. Mana itu dari naros salatnya ke Fatihah gitu. Jadi apapun yang mau kita lakukan, menginginkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, ambillah sholat 2 rakaat. Yang tadinya mau buka toko itu nganggur heula uyah atau ngepretkeun daun salam, mangge larapalan mulai diganti. Kita sudah bertauhid, mulai diganti. Dengan apa? Sholat 2 rakaat. Yang tadi mau menikahkan itu nanya dulu ke penanyaan, mulailah dirubah, diganti. Karena Nabi sudah mengancam barang siapa yang mendatangi seorang peramal, arrafan atau kahinan, datang saja, lam tuqbal minhu sholatu 40 yauman. Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari 40 malam. Datang humpul ke penanyaan, naroskun humpul ke penanyaan, tanya itu kan dia segala macam, Allah tidak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau sudah datang lalu mempercayainya, faqad ankara bima unzil ala Muhammad SAW, maka dia telah kufur, telah ingkar kepada syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Mendatanginya adalah tidak diterima sholat, mempercayainya adalah sebuah kekufuran, keingkaran kepada syariat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menentukan hari baik dengan dengan sholat 2 rakaat, apalah namanya istikharah atau hajat, silakan. Itu nggak apa-apa, minta hari baik kepada Allah, ya Allah, berikan saya hari untuk saya menikahkan anak saya misalkan. Nanti jawabannya lewat mimpi. Kalau lewat mimpi tidak ada, nanti Allah beri keyakinan kepada kita bahwa ini hari yang tepat untuk menikah. Jadi tradisi yang seperti itu mulai harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah belajar, kita sudah talabul ilmi, kita sudah mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahwa yang demikian itu tidak. Tapi kalau menentukan hari baiknya lewat penanyaan, hati-hati. Jangan-jangan kita jatuh kepada kemusyrikan. Sementara Nabi mengatakan barang siapa yang mati menyisakan kemusyrikan maka dakhalan nar. Itu kalau hadis menyebutkan fi'il madi itu pasti masuk nerakanya. Dakhalan nar. Padahal kan kejadiannya akan datang. Tapi digunakannya kata kerja lampau. Di dalam kaidah kalau ada sesuatu yang akan terjadi masa depan dengan menggunakan kata lampau, itu artinya kejadiannya pasti. Kejadiannya pasti. Sebaliknya kalau dia menjaga tidak musyrik, maka dia akan pasti masuk surga. Jadi hidup itu modalnya satu aja, jangan musyrik, jangan melakukan kemusyrikan. Sekarang lagi tren, bukan tren sebenarnya, ini tradisi yang perlu ditinggalkan juga. Dan ulama sudah menegur sebenarnya. Kita sekarang kan di penghujung bulan Safar ya. Bulan Safar itu adalah bulan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah sebagai bulan sial. Bulan sial. Maka mereka menyebutnya Safar. Safar itu dari kata sifrun. Sod fa ra safar, sifr. Kata Ibnu Katsir artinya apa? Artinya orang Arab jahiliyah dahulu
kalau di bulan Safar mengosongkan kampung halaman mereka. Safar tuh kosong, jadi lembur nanti dikosongkan. Supaya apa? Supaya melakukan perjalanan agar tidak tertimpa kesialan di tempat tinggal mereka. Jadi lah mending indit, mending touring kemana wae lah, bukan nu penting mah teh di imah di bulan Safar teh. Karena kalau di rumah tertimpa kesialan. Itu asal muasal kata Safar. Karena mereka meyakini itu bulan sial, mereka meninggalkan kampung halaman. Yang penting pergi aja. Di kita mah terbalik. Kalau bulan Safar itu malah berdiam diri di rumah karena takut perjalanan. Kemarin perjalanan itu sepi di bulan Safar. Bahkan di kita hampir nyaris tidak ada hajatan di bulan Safar. Saya nanya ke orang pasar induk Cikurbu, Tasikmalaya, kalau bulan Safar omset itu merosot sepertiga. Ada yang sampai 2/3 karena orang-orang tiarap, tidak ada yang belanja besar. Nanti kata dia, handir teh kayak mulut, kayak rame deh mulut, katutup, gitu bahasanya. Yang perjalanan juga pada menahan diri dan lain sebagainya. Terutama di hari Rabu terakhirnya yang disebut dengan Rabu Wakasan itu, Rabu terakhir di bulan Safar. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi di hari Rabu. Hari Rabu itu hari baik, hari bagus. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan kebaikan hari Rabu. Tapi malah entah kenapa mengaitkan hari Rabu dengan hari kesialan. Berdasarkan hadis maudhu atau hadis palsu, yang mana malam Rabu malam turunnya berbagai macam bahaya. Hadis palsu. Ada di hadis palsu. Ada hadis palsu. Oleh para ulama sudah dibantah bahwa hari Rabu itu hari Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menentukan kebaikan-kebaikan itu hari Rabu. Dan Rasul SAW tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan dalam hadisnya, la tiyarata wala hamata wala safara wala adwa. Di dalam Islam tidak ada tatayur, tidak ada sial bulan Safar, tidak ada hamah keangkeran, dan tidak ada penyakit menular gara-gara jin atau dipindahkan oleh jin. Rasul menegaskan dalam hadis ini, dalam Islam tidak ada, tadi apa yang pertama? Tatayur. Percaya kepada suara burung, percaya suara binatang-binatang, bahwa dia membawa kabar gaib, bahwa dia membawa tanda gaib. Allah dan Rasul sudah hapus keyakinan itu, tidak ada. Wala hamata, tidak ada keangkeran. Nggak boleh kita menganggap sesuatu itu angker, nggak boleh. Mau lewat satu tempat, oh ayo imah angker, ulah lewat kali. Tidak ada dalam Islam. Keangkeran itu tidak ada. Kecuali kalau lewat, oh saya anjing, beda lagi. Kalau anjing mah itu mah takutnya fitrah. Oh begal jadinya tidak jadi, itu fitrah. Tapi kalau sampai takut nggak jadi ke situ karena takut di situ angker, dalam Islam keangkeran itu sudah dihapuskan. Laha mata, tidak ada keangkeran. Ini saya ulang-ulang supaya paham. Wala safara, ini yang paling kita poin hari ini. Wala safara, tidak ada anggapan sial bulan Safar. La safara. Kenapa Rasul tegaskan itu? Karena itu warisan jahiliyah. Wala adwa, dan tidak ada juga penyakit pindah oleh jin. Kan sekarang ada tuh pengobatan mindahin penyakit ya. Pindahkan ke domba, pindahkan ke anu lain. Bohong, tidak ada. Karena domba itu karena samantha, karena murahnya. Segala rupa lah pokoknya. Nah itu Rasul SAW tegaskan itu. Bahkan untuk menegaskan pembatalan kepercayaan seperti itu, Nabi sampai lakukan sendiri tindakan-tindakannya.
Kemarin kita sudah ceritakan Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah di bulan Safar. Nabi SAW menikahkan putrinya Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah di bulan Safar. Itu putri yang meneruskan keturunan beliau. Beliau nikahkan di bulan Safar. Kemudian beliau menikahi Safiyah binti Huyai binti Akhtab di bulan Safar. Pernikahan yang besar karena beliau adalah putri dari pemuka Yahudi yang sudah masuk Islam, putrinya. Beliau kirim pasukan besar Usamah bin Zaid menaklukkan Romawi di bulan Safar. Meskipun itu nanti dilanjutkan di masa Abu Bakar penyempurnaannya. Mengirim kemudian pasukan-pasukan di bulan Safar. Apa tujuannya? Ingin menegaskan kepada umatnya bahwa tidak ada madorot dan tidak ada doror sama sekali kita melakukan apapun di bulan Safar. Buktinya apa? Putri beliau sehat-sehat saja. Beliau sendiri sehat-sehat saja dan sebagainya. Nah ini barangkali ada saudara kita, keluarga kita yang masih meyakini hal semacam itu, mohon ditinggalkan. Itu pertama. Yang kedua, madorotnya apa? Memberi sensasi negatif dan sugesti negatif bagi orang yang percayainya. Karena Nabi SAW sudah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi, aku itu tergantung sangkaan hambaku. Kata Allah itu. Jika sangkaannya baik, in kana khairan fa khair, maka itu akan jadi baik baginya. Jika sangkaannya baik, maka itu baik baginya. Wa in kana syarran fa syarr, kalau sangkaannya buruk, maka itu akan jadi keburukan buat dia. Artinya apa? Sangkaan itu akan menjadi sugesti, dan sugesti itu akan mempengaruhi psikologi seseorang. Tiba-tiba dia berangkat di hari Rabu di bulan Safar terakhir, ada sugesti dalam dirinya, wah cilaka beneran. Gitu ya. Atau wah kayaknya maut. Tah di kampung mah masih ayah Pak. Di kota mah sudah terkikis dengan kemajuan dan rasionalitas berpikir orang-orang kota, sudah terkikis. Tapi di kampung masih ada. Mungkin masih ada sanak saudara, disampaikan dengan baik-baik, tolong sampaikan. Jangan sampai kita meninggal dalam meninggalkan hal semacam itu. Karena Nabi sudah mengatakan inna tiyarata syirk. Meskipun syiriknya tidak sampai seperti syirik menyembah patung, tetapi tetap itu syirik yang harus ditinggalkan. Nah, itu hadis yang ke-599. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyarikatkan Allah dengan yang lain, pasti masuk surga. Dan kebalikannya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensyarikatkan Allah, dakhalana, pasti masuk neraka. Waliyazulillah. Berikutnya hadis ke-600. Anil Barra radhiyallahu ta'ala anhu qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini bahwasanya beliau memerintahkan dengan 7 hal dan melarang kita dari 7 hal. Beliau memerintahkan kita dengan 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. Amara Nabi tibail janaiz. Yang pertama, beliau memerintahkan kita untuk menghantarkan jenazah. Ikut menghantarkan jenazah itu adalah perintah Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, wa iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Sebisa mungkin kalau ada orang sakit dikunjungi, selama masih bisa dikunjungi. Wa ijabati da'i, yang ketiga memenuhi undangan. Dalam Bulughul Maram redaksinya tidak seperti ini, tapi redaksinya itu hakul muslim ala muslim situn, bahwa hak setiap muslim dari muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua adalah orang sakit.
yang kedua adalah memenuhi undangan, yang ketiga memberi nasihat jika diminta, kemudian yang keempat adalah mengucapkan yarhamukallah bagi yang bersin, mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak ucap alhamdulillah tidak usah yarhamukallah. Yang kelima adalah kalau sakit dikunjungi, yang keenam kalau meninggal dihantarkan jenazahnya. Itu hak muslim. Ibnu Qayyim menyebutnya bahkan itu fardu ain. Karena Nabi membahasakannya dengan hak, dan hak itu sama dengan fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu ain, kata Ibnu Qayyim fardu ain. Tetapi kalau seperti itba'ul janazah itu memang fardu kifayah. Mengantarkan jenazah itu fardu kifayah. Tapi yang bisa dilaksanakan dengan sendiri jadi fardu ain. Menjawab salam fardu ain. Kemudian menjawab bersin fardu ain. Dan lain sebagainya. Kalau mengantar jenazah, mensolatkan memang ada hukum lain dalam fikih, dijelaskan oleh para ulama. Karena itu bisa dilakukan oleh sebagian orang, maka itu jadilah dia fardu kifayah. Yang nantinya akan berdosa jika tidak ada yang mengurusinya. Tapi hukum asalnya itu perintah. Hukum asalnya perintah. Tetapi nanti perintah itu menjadi kifayah karena ada orang yang mewakilinya. Itu pembahasan hukum berikutnya, lanjutan. Kemarin kita belajar Zadul Ma'ad bahwa tasmitul atis, menjawab orang yang bersin adalah fardu ain, kata Ibnu Qayyim. Menjawab salam adalah fardu ain, kata Ibnu Qayyim. Hukum asalnya, hukum dasarnya begitu. Nanti di kemudian hari ada perkembangan dengan dalil lain, maka dia berubah dari fardu ain jadi fardu kifayah. Seperti jenazah, seperti yang lain-lain juga seperti itu. Baik, kita kembali ke hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan 7 hal dan melarang dari 7 hal. Yang pertama adalah untuk menghantarkan jenazah. Yang kedua adalah mengunjungi orang sakit. Yang ketiga memenuhi undangan. Dan undangan yang paling wajib dipenuhi adalah undangan pernikahan. Kalau tidak ada alasan syar'i, wajib memenuhi undangan seorang muslim. Karena bahasanya hak, wal haqqu wajibun. Kalau ada kata hak dalam hadis itu artinya wajib. Kenapa undangan pernikahan itu wajib didatangin? Karena ada makannya. Ki, karena ada makannya, Ki. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan makanan, ya. Dia sudah ingin orang datang makan di tempat dia. Maka memenuhi undangan adalah wajib. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya undangan yang paling wajib didatangi adalah undangan makan. Kenapa walimah jadi wajib? Karena ada makannya. Dari doa sama tahniah maka kapan-kapan juga bisa. Tahiyah, tahniah, doa kapan-kapan bisa. Tapi kalau makan enggak, ditentukan waktunya. Mereka mengadakan hajatan, waktunya sudah ditentukan. Maka datangilah untuk mencicipi hidangan mereka. Jadi sekali lagi, undangan makan adalah undangan yang paling wajib didatangi. Tapi niatnya jangan seukurannya dimakan, ya. Tapi apa? Membahagiakan orang yang ngundang. Namanya itu idkhulus surur fi qalbil mu'min. Ibadah yang paling utama adalah menyelipkan kebahagiaan pada hati seorang mukmin. Ibadah yang paling utama adalah menyelipkan kebahagiaan di hati saudaranya. Orang ngundang kemudian kita datang itu kan senang. Maka menyelipkan kebahagiaan adalah ibadah yang paling utama. Wa nasrul mazlum, yang keberapa itu? Tilu. Yang keempat nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang dizalimi adalah sebuah kewajiban, fardu ain kalau kita bisa melakukannya. Yang kelima adalah wa ibraril qasam, memenuhi janji. Kita punya janji, itu punya hutang namanya. Kita berjanji pada seseorang, itu kita berhutang pada dia, maka penuhi itu. Janji politik sama, wajib ditunaikan.
Saur nanti 60 janji nanti anu can kelakunan tinggal 60 we kan kifarat 3 poe puasa. Jadi kudu puasa 180 poe. Pami henteu setiap satu janji ditebus oleh memberi makan 10 fakir miskin. Au it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahliku. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran ini bukan hadis Quran. Barang siapa yang bikin qasam, bikin janji, bikin segala macam nazar atau lain-lain lalu tidak dipenuhi, maka hendaklah dia memberi makan untuk setiap janji yang dia ingkari, memberi makan 10 fakir miskin. Itu janji pada satu orang. Janji pada satu orang. Jadi kepada Tapi dikali we. Tapi datos katutup ku bansos. kenapa sudah dimulai duit mana? Orang-orang tidak kacil. Jadi apa namanya? Ibraril qasam, memenuhi janji adalah sebuah kewajiban dan hak. Bukan hak dia yang mengucapkan, hak orang yang menerimanya. Saya janji pada si A, saya janji nanti kamu tak apain gitu misalnya. Lalu itu jadi hutang bagi dia tuh pada orang itu. Mungkin dia ngarep-ngarep, mungkin dia nunggu-nunggu, mungkin dia mengandalkan. Lalu kita tidak penuhi, kan jadi dosa buat kita. Karena sudah mengecewakan dan membuat hati orang lain itu merasa dikecewakan begitu. Maka termasuk kewajiban setiap muslim dan perintah Rasulullah SAW adalah ibraril qasam, memenuhi janji. Kalau terpaksa tidak dapat dipenuhi karena uzur syar'i, ada mekanisme lainnya, yaitu apa? Puasa, memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Kita sudah janji sama istri nih misalkan, bukan ngajak bahasan itu janji. Pokoknya mah bulan Desember janji dipeserkeun kalung segede 1 kilo misalnya gitu. Karena ujur syar'i tidak dipenuhi, maka kifarati janji itu 3 hari puasa. Makanya ke istri mah jangan janji, bilangnya apa? Nanti lo mah kalau ada kalau itu harus pakai korina kalau aya rezeki dipeserkeun. Pamit kalau mah tidak ada kalungnya. Gitu. Jadi ada syarat, ada jauh syaratnya begitu. Kalau syaratnya tidak ada, jauh syaratnya tidak terjadi kan begitu dalam mudhari itu. Nah, begitu nih. Dan belum termasuk nifak ya. Belum termasuk nifaq. Ya, karena melanggar janji. Termasuk ciri munafik. Jadi, Kalau terus-terusan jadi ciri munafik. terus-terusan. Terus-terusan. Karena dalam Sahih Bukhari ayat munafik salasun. Dalam riwayat lain arbaun. Tanda munafik itu, sifat munafik itu ada 4. Dalam riwayat lain ada 3. Kita ambil yang 4 aja. Khawatir kita masuk di dalamnya. Yang pertama idza wa'ada, idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Yang keempat wa idza khasama godar. Kalau dia bersaing curang. Orang munafik itu ada 4 tandanya. Berbicara dia dusta, janji dia ingkar, diamanahi dia khianat, kalau bersaing dia curang. Wa idza ghadab wa idza khasama godar. Tidak sportif itu. Aya dagang budagangna saingan tidak sportif. Bukan apa negara Nanti jauh teuing kan ya. Kita saingan dagang sama teman sama kawan. Dicurangi. Jadi kalau ada yang nanya alamat mana toko anu, waduh kata terang, padahal mengigireuna. Itu tidak sportif. Ataupun dia merusak barang temannya yang mau dijual. Pokoknya dia curang. Tidak fair, persaingan tidak fair. Padahal persaingan itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan bersaing itu. Bahkan dalam ibadah juga disuruh bersaing. Fastabiqul khairat kan begitu. Tetapi orang munafik itu dia curang kalau bersaing. Tidak fair. Aya adu tender malah nyogok. Itu kan ciri munafik. Curang. Ada barang nimbun.
Dalam Islam, dalam hadis Rasulullah, kata Rasulullah, laisa minna man ihtakar, bukan golongan kami orang yang menimbun. Orang yang suka nimbun bukan termasuk umat Rasulullah SAW. Ngahajakeun, disimpan sina pasar alus, keluarkan, itu bukan perilaku umat Rasul dan tidak diwakili umat Rasulullah. Al-hukrah laisa minal Islam, menimbun bukan bagian dari ajaran Islam. Karena kasus itu pula Umar bin Khattab mengumumkan dalam asarnya disebutkan la yabi fi suqina man lam yatafaqqah. Tidak dibolehkan orang berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang ngerti fikih muamalahnya. Umar sampai mengeluarkan semacam kepres lah bahasa orang namanya. Kepres. Umar di luhuran presiden sebenarnya. Berarti Amirul Mukminin khalifah. Kepah gitu. Keputusan khalifah. La yabi fi suqina, tidak boleh berjualan di pasar kami, pasar Madinah, kecuali orang yang ngerti fikihnya. Karena waktu itu ada seorang yang nimbun barang. Dikeluarkan pas orang butuh. Itu kezaliman yang besar bagi masyarakat. Kecuali nimbunnya alamiah, memang dia simpan kemudian untuk nanti dijual kalau dia misalkan membutuhkan. Normal. Nimbun normal itu di gudang simpan misalkan sekian tahun disimpan. Kalau sudah di atas normal, di luar normal ya, menjual ketika masyarakat butuh, itu bukanlah ajaran dari Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengancam, bukan golongan kami orang yang nimbun. Maka kepada para tengkulak, para apalagi itu yang suka nyegat petani di tengah jalan itu namanya bakul. Jadi dia tuh memborong hasil tani kemudian dijual. Tengkulak. Dalam Islam itu seorang petani siapapun dimanapun boleh menjual sesuka dia. Mau dijual di kebun, mau dijual di jalan, mau dijual di pasar, silahkan. Tidak boleh dicegat. Kemudian dimonopoli begitu. Tidak ada yang bisa menjual kecuali lewat mereka. Itu perbuatan-perbuatan yang menghilangkan keberkahan terutama dan juga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keenam, waradus salam. Termasuk perintah Rasulullah adalah menjawab salam. Artinya apa? Wajib, jawab salam itu wajib. Waradu assalam. Dan mengucap serta membalas salam itu pahalanya beda-beda. Dalam hadis Nasai kan pernah kita bahas ya. Orang yang mengucap atau membalas salam dengan waalaikumsalam atau assalamualaikum kalau salam, maka pahalanya berapa? 10. Assalamualaikum pahalanya 10. Kalau sampai assalamualaikum warahmatullah, kata Rasul apa? Isrun, pahalanya 20. Kalau sampai sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasul salasun, pahalanya 30. Jadi mah enggak badai salam 10 aya. Salam 20 aya, no salam 30 pahala lagi aya. Tapi kalau kita ingin sempurna, jawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam juga sama, itu 10, 20, 30. Tapi kalau yang mengucapkan salamnya hanya assalamualaikum, kita jawab dengan lebih baik. Kan ayatnya begitu. Apa? Farudduha bi ahsaniha. Ayatnya begitu. Kalau ada orang mengucap salam, maka jawablah salam itu, balas dengan yang yang dia ucapkan, atau bi ahsaniha, dengan yang lebih baik. Yang 30 aja gitu. Ya. Jadi kalau ada orang assalamualaikum, kalau kita ingin menambah pahala, jawabnya assalamualaikum itu waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu. Jadi kesimpulannya mah kalau kita menjawab salam orang lebih baik, maka kita dapat pahala lebih. Orang cuma assalamualaikum, kita jawabnya lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Farudduha au bi ahsana minha. Balaslah dengan yang serupa atau yang lebih baik. Dan Nabi senantiasa menjawab salam dengan yang lebih baik dari yang diucapkan oleh pengucapnya. Berarti balik rugi. Rugi tekor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab Waalaikumsalam. Ya rugi berarti. Jelas rugi. Minus ini. Minus. Sudah 10. Yang ucapnya dapat 30, kita cuma dapat 10. Rugi 20. Rugi 20. Mendingan dijawab lebih baik atau minimal serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau malam jangan hitung-hitungan lah. Ya. Jadi dijawab sempurna saja. Waalaikumsalam. Yang ketujuh terakhir wa tasmitul atis, dan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Kalau yang bersinnya itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada ketentuan dalam Zadul Ma'ad, kalau bersinnya di atas 3 kali maka tidak usah yarhamukallah. Karena kata Rasul innahu rajulun mazkum, karena dia sedang terkena zukam. Apa zukam itu? Salesma. Jadi kalau ada orang bersin di atas 3 kali, kata Rasul itu salesma. Doanya bukan yarhamukallah, tapi syafaqallah. La ba'sa tahur insyaallah. Itu 7 hal yang Nabi perintahkan kepada kita. Lalu 7 hal yang Nabi larang dari kita adalah wa nahana an aniyatil fiddah. Nabi melarang kita menggunakan barang-barang, piring, gelas dan sebagainya terbuat dari perak, apalagi emas. Nabi melarang kita menggunakan barang-barang dari perak. Itu yang pertama, larangan pertama. Yang kedua, wa khatami dzahab, cincin emas. Enggak boleh. Nabi melarang kita memakai cincin emas. Laki-laki. Perempuan boleh. Perak bagaimana? Perak boleh. Jadi yang masih menyimpan cincin emas dipakai, mohon diganti dengan cincin perak. Karena itu larangan yang langsung dari wanahan. Rasul melarang. Jadi bahasanya bukan isyarat tapi dengan bahasa langsung melarang. Ada emas putih. Ya? Emas putih. Emas putih masuk emas bukan? Mas. Emas. Platina. Platina bukan emas. Platina bukan emas. Cincin Nabi itu perak. Dan matanya itu terbuat dari, kalau bahasa kita sekarang mungkin solar ya. Batu solar dari Afrika. Karena cincin beliau itu hadiah dari orang Afrika. Jadi matanya hitam dan batangnya itu perak. Itu cincin Nabi SAW. Kalau emas haram. Kalau untuk barang makan minum perak sudah haram, apalagi emas. Kalau untuk cincin perak masih boleh, emas yang dilarang. Itu gigi kan boleh. Gigi sebaiknya jangan emas. Kalau cincin aja nggak boleh, apalagi gigi. Kan gigi mau dipakai tidur, dipakai ibadah, itu segala macam. Jadi sebaiknya Tapi Allah kalau ada alasan medis, kalau kata dokter ini kalau tidak dengan gigi akan apa-apa, ada madaratnya, harus gigi misalkan, itu mungkin kedaruratan medis bisa membolehkannya. Tapi kalau gaya-gayaan pelantring misalkan, supaya orang tersilau-silau begitu, maka itu sebaiknya tinggalkan, ya. Pakai yang lain saja. Khawatir itu sama hukumnya dengan larangan menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Ada yang bikin gigi perak nggak? Pokoknya kalau itu adalah kebutuhan medis, hukumnya adalah boleh karena medis. Bukan aja. Kalau untuk hiasan jangan. Operasi plastik saja kalau medis kan boleh. Operasi plastik kalau alasan medis boleh. Tapi kalau alasan estetik haram. Pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan mancung, pengen kelihatan glowing dan lain sebagainya, itu diharamkan. Operasi plastik untuk kecantikan, untuk ketampanan atau estetik lainnya diharamkan. Tapi kalau alasan medis itu boleh. Boleh kan? Jadi cek dokter teh, Pak dioperasi Pak, lamun teu dioperasi eta ieu jarawat, panggudian sudah beureup misalkan ini mah. Nah, itu wajib operasi plastik. Saran medis. Yang ketiga, yang keempat harir, sutra harir. Yang kelima sutra dibaj, yang keenam sutra kisi, yang ketujuh sutra istabrok. Jadi empat itu macam-macam sutra. Jadi 7 pas. Jadi kesimpulannya Nabi melarang kita menggunakan bejana, wadah-wadahan emas perak, dan melarang cincin emas, kemudian sutra dengan berbagai macam jenis sutranya. Wallahu a'lam bishawab wa taufiq min illallah. Mudah-mudahan menjadi tambahan bagi kita
dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama ini sesempurna. Amin. Walaikumussalam wallahu taufiq. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.